Seorang TKW cantik asal Bandung yang awalnya hanya ingin bekerja di negeri gurun demi keluarga, tapi malah terjebak dalam hubungan terlarang dengan 3 pria Arab sekaligus. Satu pria memberinya kemewahan, satu pria memberinya cinta, dan satu lagi mengancam akan menghancurkan hidupnya jika ia menolak. Rahasia demi rahasia terungkap, sampai hidupnya berubah menjadi permainan yang penuh bahaya. Kalau kamu jadi Nia, memilih cinta, uang, atau keselamatan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Di sebuah gang sempit di Bandung, seorang gadis muda bernama Nia berdiri memandangi koper besar di depannya. Usianya baru 23 tahun, kulitnya kuning langsat, matanya bening seperti embun pagi. Namun di balik tatapan itu, tersimpan tekad yang keras untuk mengubah nasib. Pagi itu, udara masih dingin ketika ia berpamitan kepada ibunya. Hanya ada air mata dan doa yang mengiringi langkahnya. Nia tidak mengatakan secara detail tentang pekerjaannya nanti, hanya bilang bahwa ia akan menjadi pembantu rumah tangga di sebuah negara kaya di Timur Tengah. Perjalanan panjang membawanya ke kota yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bangunan megah menjulang, lampu-lampu berkilauan, dan udara gurun yang panas menyambut kedatangannya. Di sana, ia langsung dijemput oleh seorang pria parubaya yang mengenakan gamis putih. Dialah majikan pertamanya, seorang pengusaha sukses bernama Khalid. Khalid tampak ramah. Di dalam mobil mewahnya, Nia disuguhi minuman dingin dan roti manis. Namun tatapan mata Khalid sejak awal terasa berbeda. Bukan tatapan seorang majikan kepada pekerjanya, melainkan seperti seorang lelaki yang baru saja menemukan sesuatu yang menarik hatinya. Hari-hari pertama berjalan normal. Nia bekerja membersihkan rumah besar dengan 8 kamar, melayani tamu, dan menyiapkan makanan. Tetapi semakin hari, Khalid mulai sering mengajak Nia berbicara, menanyakan keluarganya, bahkan memberi hadiah kecil seperti parfum dan perhiasan sederhana. Hingga suatu malam, Khalid mengajaknya duduk di taman belakang rumah. Langit malam penuh bintang, aroma bunga melati bercampur udara gurun yang hangat. Di sanalah Khalid berkata bahwa ia ingin menjadikan Nia sebagai istrinya. Nia terdiam lama setelah mendengar ucapan Khalid malam itu. Ia datang ke negeri gurun ini untuk bekerja, bukan untuk menikah. Namun, Khalid bukan sembarang pria. Usianya 45 tahun, wajahnya terawat, dan kekayaannya membuat banyak orang segan padanya. Beberapa hari kemudian, Khalid kembali membicarakan hal itu. Kali ini, ia tak hanya mengungkapkan rasa cintanya, tetapi juga menawarkan kehidupan yang tak pernah Nia bayangkan. Ia menjanjikan rumah, perhiasan, dan uang yang cukup untuk mengangkat derajat keluarganya di Bandung. Akhirnya, dengan hati yang ragu namun terbuai janji, Nia menerima lamaran itu. Pernikahan dilakukan secara sederhana dan rahasia di sebuah rumah keluarga Khalid di pinggiran kota. Tak ada pesta meriah. Hanya beberapa saksi dan seorang penghulu. Setelah pernikahan, kehidupan Nia berubah drastis. Ia tak lagi tidur di kamar pembantu, melainkan di kamar utama yang luas dan mewah. Gaun-gaun indah menggantung di lemari, dan meja riasnya dipenuhi parfum mahal. Khalid memperlakukannya dengan penuh perhatian, bahkan memanggilnya Ratu Gurun. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu siang, ketika Khalid sedang keluar kota untuk urusan bisnis, Nia pergi berbelanja ke pasar tradisional. Di sana, ia bertemu seorang pria Arab muda bernama Fadlan. Ia berumur sekitar 30 tahun. Sorot matanya tajam, senyumnya menawan. Pertemuan itu singkat, hanya sebatas tawar-menawar harga rempah. Tapi Fadlan tampak tertarik pada Nia, dan sebelum mereka berpisah, ia menyelipkan sebuah kartu nama di tangannya. Nia sempat ingin membuangnya, tetapi entah mengapa ia malah menyimpannya di saku bajunya. Beberapa hari kemudian, Nia kembali melihat Fadlan. Kali ini, ia datang ke pasar dengan alasan membeli kain, padahal hatinya gelisah sejak pertemuan pertama. Pasar kota tua sore itu ramai, aroma rempah bercampur dengan wangi roti panggang memenuhi udara. Nia berjalan perlahan, matanya sesekali melirik ke arah kios kain di sudut pasar. Di sanalah Fadlan berdiri, mengenakan kemeja putih longgar dan sorban sederhana. Begitu melihat Nia, senyum Fadlan mengembang.
Ia menghampirinya dengan langkah mantap, seolah sudah menunggu sejak tadi. Kain seperti ini cocok untukmu, ucapnya sambil mengulurkan sehelai kain sutra berwarna merah marun. Sentuhan ujung jarinya di tangan Nia membuat jantungnya berdebar. Mereka berbincang lebih lama dari yang seharusnya. Fadlan bercerita bahwa ia seorang pedagang kain yang sering bepergian ke berbagai kota. Gayanya santai namun tatapannya penuh arti, membuat Nia merasakan sesuatu yang berbeda dari perhatian Khalid. Hari itu, sebelum berpisah, Fadlan mengundangnya untuk minum teh di sebuah kedai di tepi pasar. Nia sempat ragu, tetapi kakinya justru mengikuti ajakan itu. Di kedai sederhana itu, mereka duduk berdua, bercakap tanpa henti. Fadlan banyak bertanya tentang kehidupan Nia, dan Nia pun menceritakan sebagian, tanpa menyebut statusnya sebagai istri orang. Hari-hari berikutnya, Nia mulai sering mencari alasan untuk ke pasar. Kadang ia bilang membeli bumbu, kadang kain, padahal tujuannya hanya ingin bertemu Fadlan. Perhatian dan sikap lembut Fadlan membuat Nia lupa bahwa ia sudah terikat janji pernikahan. Hingga suatu malam, setelah pertemuan mereka yang kesekian, Fadlan berkata dengan suara pelan tapi tegas, bahwa ia ingin menikahi Nia. Ucapan itu membuat Nia terpaku. Di benaknya berputar wajah Khalid dan semua kemewahan yang ia dapatkan. Tetapi hatinya justru berdegup kencang membayangkan Fadlan. Beberapa minggu setelah ucapan Fadlan itu, Nia seperti terperangkap dalam pusaran rahasia. Ia mulai memisahkan hidupnya menjadi dua dunia. Di satu sisi, ia masih berperan sebagai istri Khalid, menikmati kemewahan dan menjaga rumah besar itu. Di sisi lain, ia sering mencari waktu untuk bertemu Fadlan, jauh dari mata siapapun. Fadlan bukan pria yang mudah menyerah. Ia terus meyakinkan Nia bahwa pernikahan mereka akan membawa kebahagiaan, bahkan jika harus dilakukan secara diam-diam. Dengan alasan urusan keluarga, Nia beberapa kali meminta izin Khalid untuk keluar rumah, padahal ia menemui Fadlan di kota tetangga. Akhirnya, di sebuah rumah kecil milik kerabat Fadlan, pernikahan kedua itu berlangsung. Tak ada gaun mewah, tak ada sorak kebahagiaan, hanya doa yang terucap pelan dan cincin perak sederhana di jari Nia. Fadlan menggenggam tangannya erat, berjanji akan melindunginya selamanya. Hari-hari berikutnya, Nia hidup di tengah dua peran. Ia belajar menyembunyikan jejak, menghapus pesan di ponsel, dan mengatur waktu dengan ketelitian yang menegangkan. Kadang, setelah menghabiskan malam bersama Fadlan, ia kembali ke rumah Khalid sebelum fajar tiba, seolah tidak pernah pergi. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, ketika Nia dan Fadlan sedang duduk di sebuah kedai kopi, seorang pria asing memperhatikan mereka dari kejauhan. Wajahnya tampan, janggutnya rapi, dan matanya seperti mengamati setiap gerak-gerik Nia. Pria itu tidak menghampiri, hanya tersenyum tipis sebelum pergi. Tetapi tatapan itu membuat Nia gelisah, seolah sedang diawasi oleh seseorang yang tahu lebih banyak dari yang ia bayangkan. Sejak pertemuan di kedai kopi itu, bayangan wajah pria misterius tersebut terus menghantui Nia. Ia mulai merasa cemas setiap kali berjalan sendirian, khawatir pria itu akan muncul lagi. Namun, rasa takut itu bercampur dengan rasa penasaran yang sulit ia jelaskan. Beberapa hari kemudian, saat Nia pulang dari pasar, ia melihat pria itu berdiri di depan sebuah toko perhiasan. Begitu mata mereka bertemu, pria itu langsung melangkah menghampirinya. "Namamu Nia, bukan?" Suaranya dalam dan tenang, namun penuh keyakinan. Nia terkejut. Ia tidak pernah menyebutkan namanya kepada orang asing. "Kita pernah bertemu?" tanyanya gugup. Pria itu tersenyum, lalu memperkenalkan diri sebagai Yasir, seorang pengusaha muda yang baru kembali dari perjalanan panjang ke Eropa. Entah bagaimana, ia mengetahui banyak hal tentang Nia, bahkan hal-hal yang seharusnya tak mungkin diketahui oleh orang baru. Percakapan singkat itu membuat Nia semakin resah. Yasir tampak seperti seseorang yang sedang menilai dan menguji dirinya. Sebelum pergi, ia memberikan sebuah kartu undangan yang elegan, tanpa menjelaskan isinya secara rinci. Keesokan harinya, rasa penasaran membuat Nia datang ke alamat yang tertera di undangan itu. Ternyata, itu adalah rumah besar bergaya modern di pinggiran kota.
Yasir menyambutnya dengan hangat dan mengajaknya masuk. Di ruang tamu yang wangi dengan aroma gaharu, Yasir mulai berbicara tentang kehidupan dan kesepian. Ia mengatakan bahwa ia sedang mencari wanita yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Lalu, dengan nada serius namun tenang, ia berkata bahwa ia ingin menikahi Nia. Kata-kata itu membuat Nia terdiam. 3 pria, 3 janji, dan 3 dunia yang berbeda kini mengelilinginya. Sementara ia berdiri di tengah, tidak tahu kemana langkahnya akan membawanya. Sejak pertemuan di rumah Yasir, hidup Nia berubah menjadi permainan yang menguji nyali. Ia kini terjebak dalam 3 lingkaran yang sama-sama kuat. Khalid dengan kemewahan dan kekuasaannya, Fadlan dengan cinta yang membakar hatinya, dan Yasir dengan misteri serta pengaruh yang sulit ditebak. Awalnya Nia mencoba menjaga jarak dari Yasir, tetapi pria itu punya cara halus untuk terus mendekat. Ia mengirimkan hadiah mahal ke rumah Khalid tanpa nama pengirim, membuat Nia panik setiap kali kotak berlapis bludru itu tiba di depan pintu. Yasir juga kerap muncul di tempat yang sama dengan Nia, seolah ia tahu setiap langkahnya. Di sisi lain, Fadlan mulai curiga. Ia merasa Nia semakin sulit dihubungi dan sering menunda pertemuan. Suatu malam, Fadlan menatapnya tajam sambil bertanya apakah ada pria lain. Nia mengelak, tetapi getaran di suaranya membuat Fadlan tidak sepenuhnya percaya. Ketegangan semakin memuncak ketika Khalid tiba-tiba mengumumkan akan mengajaknya berlibur ke sebuah resor mewah di tepi laut. Nia tidak bisa menolak, meski liburan itu berarti ia harus menghilang dari kehidupan Fadlan dan Yasir untuk sementara. Namun pada malam pertama di resor, saat Khalid tertidur, ponsel Nia bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya 1 kalimat, namun cukup membuat darahnya berdesir. Aku tahu semua rahasiamu. Malam itu, Nia duduk di balkon kamar hotel, menatap layar ponselnya yang kembali bergetar. Pesan kedua masuk. Kita akan bertemu, atau aku akan membuat semua orang tahu. Tidak ada nama pengirim, tetapi hatinya langsung menebak bahwa itu berasal dari Yasir. Ia mencoba berpura-pura tenang saat kembali ke ranjang, namun tidurnya gelisah. Pagi harinya, Khalid mengajaknya sarapan di restoran hotel. Di tengah suasana yang seharusnya hangat, Nia melihat sosok Yasir berdiri di kejauhan, mengenakan jas rapi, seolah sengaja menampakkan diri. Tatapan matanya menusuk, membuat Nia hampir menjatuhkan cangkir di tangannya. Hari itu berjalan seperti mimpi buruk. Setiap sudut hotel seakan menyimpan bayangan Yasir. Di lorong, di lobi, bahkan di tepi kolam renang, ia selalu muncul sebentar lalu menghilang, cukup lama untuk membuat Nia kehilangan konsentrasi. Malam kedua, sebuah amplop diselipkan di bawah pintu kamarnya. Isinya foto-foto dirinya bersama Fadlan di pasar dan di kedai kopi. Tangan Nia bergetar saat melihatnya. Tidak hanya itu, di dalam amplop juga ada tiket pesawat ke kota tempat Fadlan tinggal, disertai catatan pendek. Datang, atau aku kirim foto ini ke suamimu. Nia tahu ia tak punya banyak waktu. Setelah memastikan Khalid tertidur lelap, ia mengemas tas kecil dan menyelinap keluar dari hotel. Mobil hitam dengan sopir berpakaian formal sudah menunggunya di depan. Tanpa banyak kata, ia masuk ke mobil itu. Sementara pikirannya diliputi tanda tanya besar. Kemana Yasir akan membawanya? Dan apa yang sebenarnya ia inginkan dari dirinya? Nia belum tahu. Tapi yang jelas, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar rahasia cinta. Mobil itu melaju meninggalkan lampu-lampu kota, menembus jalan gurun yang sunyi. Angin malam membawa aroma pasir yang dingin, sementara Nia hanya bisa duduk terpaku. Jantungnya berdebar kencang. Sopir tak banyak bicara, hanya sesekali menatapnya lewat kaca spion. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil berhenti di depan sebuah gerbang tinggi dari besi hitam. Di baliknya, berdiri rumah megah bergaya modern dengan halaman luas dan lampu-lampu taman yang berpendar keemasan. Gerbang terbuka perlahan, seolah menyambut tamu yang sudah dinanti. Yasir sendiri yang menunggunya di depan pintu. Jas hitamnya rapi, senyum tipis menghiasi wajahnya. Akhirnya kau datang, ucapnya dengan nada seakan ia yang memegang kendali penuh.
Nia dibawa masuk ruang tamu yang lebih mewah dari yang ia bayangkan. Dindingnya dihiasi lukisan besar, lantainya mengkilap, dan aroma gaharu kembali memenuhi udara. Di meja, tergeletak tumpukan foto dan dokumen. Saat Nia mendekat, matanya membesar. Semua itu adalah bukti tentang dirinya, Khalid, dan Fadlan. "Aku bisa menghancurkan hidupmu dalam satu malam," kata Yasir pelan namun tegas. "Tapi aku tidak akan melakukannya jika kau menjadi milikku." Suara itu membuat tubuh Nia membeku. Ia menyadari bahwa Yasir tidak hanya menginginkan hatinya, tetapi juga kendali penuh atas hidupnya. Dan dalam sekejap, ia sadar bahwa tiga dunia yang ia jalani selama ini sudah saling bersinggungan, dan waktu untuk melarikan diri hampir habis. Yasir melangkah mendekat. Jarak mereka tinggal sejengkal. Di luar, angin gurun berhembus kencang, seolah ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi.